Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhazul Amal, NPM 22111100328. Di sini saya akan menerangkan materi tentang teori pengembangan manusia. Kata perkembangan dapat didefinisikan menjadi berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaannya maupun kematangannya, yang pada umumnya terjadi secara sistematis, yang memiliki arti saling bergantung antara satu sama lain maupun saling mempengaruhi. Progresif yang memiliki arti maju, meningkat serta mendalam, dapat berupa kuantitatif dan juga kualitatif serta berkesinambungan yang menyangkut baik fisik dan juga psikis. Pada pembahasan jiwa, diketahui bahwa manusia memiliki kesempurnaan dibanding makhluk yang lain. Manusia dalam hidup mengalami perubahan-perubahan baik fisik maupun kejiwaan. Banyak faktor yang menentukan perkembangan manusia yang mengakibatkan munculnya berbagai teori tentang perkembangan manusia. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Teori nativisme. Pelopor teori ini adalah Arthur Schopenhauer. Teori ini mengatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh nativus atau faktor-faktor bawaan manusia sejak dilahirkan. Teori ini menegaskan bahwa manusia memiliki sifat-sifat tertentu sejak dilahirkan, yang mempengaruhi dan menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Faktor lingkungan dan pendidikan diabaikan dan dikatakan tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Teori ini memiliki pandangan seolah-olah sifat manusia tidak bisa diubah, karena telah ditentukan oleh sifat-sifat turunannya. Bila dari keturunan baik, maka akan baik, dan bila dari keturunan jahat, maka akan menjadi jahat. Jadi sifat manusia bersikap permanen atau tidak bisa diubah. Yang A, ada teori pengembangan manusia, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan perkembangan kognitif. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan sesuatu yang sangat fundamental, yang membimbing tingkah laku individu. Dalam pendekatan ini ada 3 buah model, yaitu model kognitif Piaget, dengan asumsi bahwa perkembangan manusia dapat digambarkan dalam konsep fungsi dengan struktur. Model pemrosesan informasi, yang merumuskan bahwa kognitif manusia sebagai suatu sistem terdiri dari input berupa rangsangan yang masuk ke dalam reseptor. Model kognisi sosial, yang menekankan pengaruh pengalaman terhadap perkembangan kognitif. Yang kedua ada pendekatan belajar atau lingkungan. Pendekatan ini mempunyai asumsi bahwa tingkah laku individu diperoleh melalui pengondisian dan prinsip-prinsip dasar. Yang ketiga ada pendekatan etologi. Pendekatan ini merupakan studi perkembangan dari perspektif evolusioner yang didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi yang dianjurkan oleh Charles Darwin, dengan menunjuk kepada asal-usul biologis tentang tingkah laku sosial. Yang keempat ada pendekatan Imam Al-Ghazali. Pendapatnya bahwa individu dilahirkan dalam membawa fitrah yang sehat dan seimbang. Yang selanjutnya kedua orang tua dan lingkungan yang memberikan pendidikan. Yang B ada pendapat para ahli teori perkembangan manusia. Yang pertama ada teori nativisme. Pelopor teori ini adalah Arthur Schopenhauer. Teori ini mengatakan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh nativis atau faktor-faktor bawaan manusia sejak dilahirkan. Yang kedua ada teori empirisme. Teori ini dipelopori oleh John Locke. Teori ini memandang bahwa perkembangan individu dipengaruhi dan ditentukan oleh pengalaman yang diperoleh selama perkembangan mulai dari lahir hingga dewasa. Yang ketiga ada teori konvergensi. Teori ini yang mempengaruhi adalah William Stern. Teori ini merupakan gabungan antara teori nativisme dengan teori empirisme. Teori ini mengatakan bahwa pembawaan dan pengalaman memiliki peranan dalam perkembangan manusia. Yang C ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik, yaitu perubahan dalam ukuran tubuh, proporsi anggota badan, tampang, dan perubahan dalam fungsi-fungsi
dari sistem tubuh seperti perkembangan otak serta kesehatan. Yang kedua ada pertumbuhan dan perkembangan kognitif, yaitu perubahan yang bervariasi dalam proses berpikir dalam kecerdasan, termasuk di dalamnya tentang rentang perhatian, daya ingat, kemampuan belajar, pemecahan masalah, imajinasi, kreativitas, dan keunikan dalam menyatakan sesuatu dengan menggunakan bahasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.